Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia-Nya sehingga kita bisa berada di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang sudah meluangkan waktu untuk berada di tempat ini dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan ujian skripsi. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sandrina Grecia Mahino, NIM 170431118. Pada saat ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Evaluasi Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur. Berikut ini merupakan agenda-agenda yang akan saya bahas melalui video skripsi ini. Yang pertama adalah latar belakang, lalu tujuan penelitian, konsep-konsep utama, penelitian terdahulu, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Kita mulai dari latar belakang. PT Pegadaian Persero merupakan lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang menjalankan kerangka pembiayaan yang berimplikasi pada penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dengan target sasaran adalah masyarakat golongan lemah dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. PT Pegadaian Persero merupakan sebuah BUMN yang besar di Indonesia dan memiliki kantor cabang dan unit usaha yang jangkauannya jauh di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Adanya kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia mengakibatkan diperlunya pengendalian manajemen yang baik agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan akibat dari pendelegasian wewenang. Dalam perusahaan lingkup yang sangat besar, peningkatan kegiatan perusahaan menyebabkan kerumitan dalam pengendalian biaya kegiatannya karena pengembangan atau perluasan yang memerlukan pendirian kantor cabang di daerah tujuan ekspansi, sehingga membuat pendelegasian wewenang masing-masing kantor cabang. Manajemen tidak mungkin secara langsung mengelola operasional perusahaan di kantor cabang. Oleh karena itu, perlu diterapkan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan agar tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien, sehingga kinerja perusahaan juga akan semakin meningkat. Dari hasil penelitian terdahulu mengenai analisis dan evaluasi sistem akuntansi pertanggungjawaban di beberapa kantor cabang Pegadaian, ditemukan bahwa masih ada syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban serta pusat pertanggungjawaban yang belum diterapkan di kantor cabang Pegadaian. Inilah yang menjadi landasan dalam mengevaluasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero kantor cabang Manado Timur. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengevaluasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur dan mengetahui bagaimana sistem akuntansi pertanggungjawaban di PT Pegadaian Persero CP Manado Timur. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur telah sesuai berdasarkan syarat akuntansi pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur telah sesuai dengan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Dan yang keempat, untuk mengetahui pusat pertanggungjawaban yang diterapkan pada PT Pegadaian Persero cabang Manado Timur. Adapun konsep-konsep utama penelitian ini antara lain proses pengendalian manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen, syarat penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban, karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban, tujuan dan manfaat sistem akuntansi pertanggungjawaban, pelaporan sistem akuntansi pertanggungjawaban, sistem akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendalian manajemen, pusat pertanggungjawaban, dan yang terakhir, efektif dan efisien. Berikut merupakan penelitian terdahulu. Yang pertama, nama peneliti Pulungsari Adi Widyastuti tahun 2016 dengan judul Analisis Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Tegal Boto Jember.
dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Tegal Putu Jember sebesar 76,92% sudah memiliki sistem akuntansi pertanggungjawaban dan sangat baik. Sedangkan untuk syarat-syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban belum terpenuhi secara keseluruhan, dan untuk karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban sudah terpenuhi. Kedua, nama peneliti Faridah tahun 2019 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Penilaian Kinerja pada PT PLN Persero Wilayah Sulsel-Rabat. Dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT PLN Persero Wilayah Sulsel-Rabat sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan cukup baik. Yang ketiga, nama peneliti Sylviatul Rohmah tahun 2019 dengan judul Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Akuntansi Pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Genteng Banyuwangi. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Genteng Banyuwangi sebesar 76,47% sudah memiliki sistem akuntansi pertanggungjawaban dan sangat baik. Sistem pengendalian manajemen akuntansi pertanggungjawaban sudah memenuhi 5 syarat pertanggungjawaban dan telah memenuhi 3 dari 4 karakteristik pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, nama peneliti Erika Sharon dan Syermi S.E. Mintalangi tahun 2021 dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Biaya pada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Unit Induk Pembangunan di Sulawesi Bagian Utara sudah menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan baik, sehingga pengendalian biaya juga telah dilakukan dengan baik dan efisien. Berikut merupakan metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif, sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya secara lebih jelas mengenai sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi atau objek penelitian dilakukan di kantor PT Pegadaian Cabang Manado Timur yang beralamat di Jalan Maesa nomor 11A, Kecamatan Paldua, dan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Juli sampai Agustus tahun 2021. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang diberikan kepada pihak-pihak terkait kantor cabang Manado Timur. Dan data sekunder yaitu menggunakan data penelitian yang berupa data hasil observasi yang terkait dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terdapat pada kantor cabang Manado Timur. Teknik pengumpulan data yaitu angket atau kuesioner. Dalam hal ini penulis menggunakan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden hanya memilih dan menjawab secara langsung. Yang kedua, observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung kepada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan langsung kepada kantor Pegadaian Cabang Manado Timur, baik kepada karyawannya maupun pada sistem akuntansi pertanggungjawabannya. Kemudian, teknik analisis data. Evaluasi data atau analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan kondisi yang ada di perusahaan dengan syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban, lalu membandingkan kondisi yang ada di perusahaan dengan karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban, serta mengetahui pusat pertanggungjawaban yang diterapkan perusahaan. Kemudian setelah itu mengevaluasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada kantor cabang Manado Timur. Evaluasi itu sendiri menggunakan evaluasi statistik dengan menggunakan rumus Champion-Denji. Kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Yaitu pertama, sejarah singkat dari objek penelitian yaitu PT Pegadaian Persero. Sejarah Pegadaian dimulai ketika pemerintahan Belanda atau VOC mendirikan Bank van Lening. Masuknya Inggris ke Indonesia setelah menaklukkan Belanda pada tahun 1811, kemudian mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.
termasuk Bank Van Lening, dan mengubahnya menjadi Licentie Stelsel. Aturannya juga diubah, yaitu bahwa setiap orang diizinkan untuk mendirikan unit gadai dengan syarat harus ada izin dari pemerintahan lingkungan. Hal ini menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya lintah darat atau rentenir yang dapat menyengsarakan masyarakat. Tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selain itu, setiap tanggal 1 April juga diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terdapat di Jalan Kramat Raya 162 Jakarta digunakan sebagai tempat tahanan perang, dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Beberapa kali pindah kantor pada masa-masa awal pemerintahan Republik Indonesia, dan dalam kurun waktu tersebut juga, Pegadaian telah beberapa kali mengalami perubahan status, yaitu menjadi perusahaan negara atau PN sejak 1 Januari 1961. Saat itu berdasarkan Instruksi Pemerintahan Nomor 10/1960 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103/2000 berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum. Pada tahun 2011 terjadi lagi perubahan status, yaitu dari Perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 51/2011 ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2011. Berikut merupakan visi dan misi Pegadaian. Visi Pegadaian yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Dengan misi yaitu pertama, memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Kedua, membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, memberikan service excellent dengan fokus nasabah melalui bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktik manajemen risiko yang kokoh, SDM yang profesional, berbudaya, kinerja baik. Untuk mengevaluasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur, ada beberapa indikator sebagai pedoman dalam mengevaluasi sistem akuntansi pertanggungjawaban. Dilihat dari tabel bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban terdiri dari beberapa indikator, yaitu syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban, karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, dan pusat pertanggungjawaban. Pada indikator syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban, terdiri dari subindikator, yaitu 5 syarat. Yang pertama, struktur organisasi, yang kedua anggaran, yang ketiga pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, keempat pengklasifikasian kode rekening, dan kelima laporan pertanggungjawaban. Pada indikator karakteristik akuntansi pertanggungjawaban terdiri dari subindikator, yaitu 4 karakteristik. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Kedua, standar sebagai tolak ukur kinerja. Ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dan anggaran. Dan yang keempat, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Pada indikator pusat pertanggungjawaban terdiri dari 4 pusat, yaitu pertama pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan terakhir pusat investasi. Tabel indikator di atas menjadi pedoman dalam pembuatan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan PT Pegadaian Cabang Manado Timur, khususnya kepada pimpinan cabang, asisten manajer administrasi 1, dan asisten manajer administrasi 2 yang berhubungan langsung dengan akuntansi pertanggungjawaban. Kesesuaian sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian CP Manado Timur sendiri akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur dengan syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban. Syarat yang pertama merupakan struktur organisasi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, struktur organisasi disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan pertanggungjawaban masing-masing pemimpin jelas,
Seperti gambar di samping, bahwa struktur organisasi PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah menggambarkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab masing-masing level manajemen, sehingga dapat dikatakan bahwa syarat struktur organisasi sudah terpenuhi. Syarat kedua yaitu anggaran. Sesuai kewenangannya, PT Pegadaian CP Manado Timur harus ikut serta dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Namun, PT Pegadaian CP Manado Timur tidak ikut serta dalam penyusunan anggaran. Dalam hal ini, karena anggaran ditetapkan oleh Kanwil 5 Manado, artinya syarat mengenai anggaran belum sepenuhnya terpenuhi. Syarat yang ketiga yaitu pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali. PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah memisahkan biaya terkendali dan tidak terkendali. Hal ini terlihat pada struktur dan kode rekening perusahaan yang disusun sesuai dengan tingkat manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Maka syarat pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali sudah terpenuhi. Yang keempat, syarat klasifikasi dan kode rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa PT Pegadaian Persero CP Manado Timur sudah cukup mengklasifikasikan dan mengkodekan akun-akun untuk setiap perkiraan. Biaya yang dikeluarkan kemudian diklasifikasikan yang diberikan kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Pengklasifikasian kode rekening di PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur juga dimaksudkan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan tahunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat klasifikasi kode rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban sudah terpenuhi. Dan yang kelima, laporan pertanggungjawaban. PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran. Laporan ini disusun setelah mendapat persetujuan dari Kantor Wilayah 5 Manado. Pertanggungjawaban masing-masing unit usaha dilakukan oleh masing-masing pihak terkait yang selanjutnya akan melaporkan anggaran dan pelaksanaannya ke Kanwil 5 Manado. Maka syarat laporan pertanggungjawaban pada PT Pegadaian CP Manado Timur sudah terpenuhi. Selanjutnya, kesesuaian sistem akuntansi pertanggungjawaban PT Pegadaian CP Manado Timur dengan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Karakteristik yang pertama yaitu adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Salah satu karakteristik pusat pertanggungjawaban adalah adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Pimpinan cabang menjelaskan bahwa terdapat tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi untuk setiap jabatan di perusahaan. Oleh karena itu, pusat pertanggungjawaban di PT Pegadaian Persero CP Manado Timur telah dipisahkan, sehingga karakteristik adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban pun telah terpenuhi. Yang kedua, karakteristik standar pengukuran kinerja manajer. Pemimpin cabang menyatakan bahwa dasar untuk mengukur kinerja dan kinerja manajer adalah dengan melihat outstanding loan atau OSL. Dengan demikian dikatakan bahwa PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah memiliki standar pengukuran kinerja yaitu outstanding loan atau OSL, sehingga karakteristik standar pengukuran kinerja manajer sudah terpenuhi. Ketiga, karakteristik kinerja manajer diukur dengan membandingkan anggaran dan realisasi. Pimpinan cabang menyatakan bahwa kinerja manajer diukur dengan membandingkan implementasi dan anggaran. PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur memiliki laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Dengan adanya jenis laporan seperti itu, maka kinerja manajer dapat diukur oleh perusahaan. Maka karakteristik kinerja manajer diukur dengan membandingkan anggaran dan realisasi sudah terpenuhi. Karakteristik yang terakhir yaitu manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Sistem hukuman atau penghargaan dimaksudkan untuk mendorong manajer untuk mengelola biaya sehingga tujuan biaya standar dibuat atau dicapai dalam anggaran. Manajer diberi penghargaan atau hukuman sesuai standar yang ditetapkan, dalam hal ini berupa penghargaan atau mutasi dari kantor pusat, sehingga karakteristik yang terakhir ini sudah terpenuhi.
Selanjutnya, kesesuaian sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian CP Manado Timur dengan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertama yaitu pusat biaya. Pimpinan cabang mengklaim bahwa manajer memiliki wewenang untuk mempengaruhi atau menentukan besar kecilnya biaya yang terjadi pada perusahaan. Dengan demikian, PT Pegadaian Persero CP Manado Timur telah menerapkan pusat biaya. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pimpinan memiliki wewenang untuk mempengaruhi besar kecilnya biaya yang terjadi pada perusahaan tersebut. Pusat kedua yaitu pusat pendapatan. Pimpinan cabang menyatakan bahwa dalam unit pemasaran atau penjualan, perusahaan tidak berwenang untuk menetapkan harga jual. Dengan demikian, PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah menerapkan pusat pendapatan. Karena pada umumnya, pusat pendapatan adalah unit pemasaran atau penjualan yang tidak berwenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab pada harga pokok penjualan atas jasa-jasa yang mereka pasarkan. Pusat ketiga yaitu pusat laba. Pimpinan cabang menyatakan bahwa pimpinan memiliki wewenang untuk mempengaruhi dan atau menentukan biaya dan penghasilan. Dengan demikian, PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur telah menerapkan pusat pertanggungjawaban pada pusat laba. Pusat terakhir yaitu pusat investasi. Walaupun PT Pegadaian Persero CP Manado Timur mempunyai pusat laba, tetapi PT Pegadaian Persero CP Manado Timur tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi atau menentukan besar kecilnya maupun jenis aktiva yang digunakan. Dengan demikian, PT Pegadaian Persero CP Manado Timur belum menerapkan pusat pertanggungjawaban pada pusat investasi. Berikut akan dijelaskan hasil evaluasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur. Dalam mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pertanggungjawaban di kantor cabang Manado Timur, peneliti menyebarkan kuesioner yang berisi masing-masing 14 pertanyaan kepada 3 responden, yaitu pimpinan cabang, asisten manajer administrasi 1, dan asisten manajer administrasi 2. 3 responden ini dipilih dengan mempertimbangkan wawasan yang lebih luas mengenai sistem akuntansi pertanggungjawaban di PT Pegadaian Persero CP Manado Timur. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengolah jawaban kuesioner adalah sebagai berikut. Berdasarkan jawaban yang diberikan responden, peneliti menyimpulkan apakah jawaban tersebut bermakna bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban ada atau tidak. Jika jawaban responden bermakna bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban ada, maka diberi nilai 1, dan jika tidak, diberi nilai 0. Setelah itu dijumlahkanlah nilai dari tiap-tiap jawaban kuesioner. Hasil yang diperoleh dari jawaban kuesioner terdapat dalam tabel berikut, yaitu jawaban ada terdapat 36 jawaban dan tidak ada terdapat 6 jawaban, dengan total jawaban kuesioner 42 pertanyaan, yaitu 14 pertanyaan dikali 3 responden, sehingga didapati 42 pertanyaan total. Setelah mendapatkan hasil kuesioner, lalu hitunglah persentase jawaban kuesioner yang diperoleh dari responden dengan menggunakan rumus Dan-J Champion, yaitu persentase sama dengan total jawaban ada dikali dengan 100% dibagi dengan total jumlah jawaban penelitian, sehingga didapati bahwa 36 bagi 42 kali 100% dengan hasil 85,71%. Setelah didapati hasil dari persentase kuesioner, maka diinterpretasi hasil perhitungan persentase dengan menggunakan pendapat Champion dan J yang menyatakan bahwa 0% sampai 25% berarti sistem akuntansi pertanggungjawaban ada dan tidak baik, 25% sampai 50% berarti sistem akuntansi pertanggungjawaban ada dan kurang baik, 50% sampai 75% berarti sistem akuntansi pertanggungjawaban ada dan cukup baik, 75% sampai 100% berarti sistem akuntansi pertanggungjawaban ada dan sangat baik. Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan jawaban kuesioner, yaitu 85,71%, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero Cabang Manado Timur ada dan sangat baik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Pegadaian Persero CP Manado Timur mengenai evaluasi sistem akuntansi pertanggungjawaban, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden di PT Pegadaian Persero CP Manado Timur, kemudian dilakukan evaluasi sehingga diperoleh hasil persentase yaitu sebesar 85,71%. Menyatakan bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur sudah ada dan sangat baik. Kedua, kesesuaian sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur dengan syarat-syarat dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban belum terpenuhi secara keseluruhan, yaitu belum adanya anggaran. Ketiga, yaitu kesesuaian sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur dengan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban sudah terpenuhi secara keseluruhan. Dan yang keempat dan yang terakhir, pusat pertanggungjawaban yang diterapkan pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur adalah menerapkan pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat laba. Rekomendasi peneliti terhadap PT Pegadaian CP Manado Timur yaitu yang pertama, syarat anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. Maka hendaknya PT Pegadaian CP Manado Timur untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran sebagai dasar rencana kerja. Dan hendaknya PT Pegadaian CP Manado Timur tetap menjaga sistem akuntansi pertanggungjawabannya dengan baik agar mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan biaya-biaya yang tidak menambah nilai sehubungan dengan penilaian kinerja manajer. Demikianlah presentasi skripsi ini saya bawakan terkait sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pegadaian Persero CP Manado Timur. Mohon dimaafkan jika ada salah tutur kata pada saat pembawaan materi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.